Dua anak di Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur tewas tenggelam di kolam ikan. Korban ditemukan di dasar kolam ikan. Keduanya mengembuskan napas terakhir saat dalam perawatan medis di rumah sakit pada Kamis malam. Deria. Halo, selamat datang kembali di Derians di Kode 89. Kabar nih semuanya ya. Selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang muslim. Nih, gue mau berbagi hari ini sesuai judul kontennya. Berbahaya atau bahayanya punya kolam koi yang dalamnya cukup dalam. Cukup dalam itu ya bisa dibilang kalau kolam koi lu kedalamannya lebih dari 0,75 meter, itu udah cenderung bahaya. Bahaya bagi siapa? Bagi ikannya no. Kalau bagi ikannya cukup bagus. Tapi bagi keluarga kita di rumah, khususnya anak-anak kita. Karena apa aja bahayanya? Nih. Nah, ini turut berduka cita ya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Selamat jalan. Ada dua bocah atau dua anak-anak di Tulung Agung. Tulung Agung itu Jawa Timur kalau nggak salah ya. Sorry kalau gue salah ya. Itu meninggal dunia karena tenggelam di kolam ikan koi. Berita ini gue dapat dari berita online dan bukan hoax. Nanti akan gue share. Dan beritanya cukup fresh. Jadi katanya sih diberitain ini tanggal 15 April tahun 2021, tahun ini. Beritanya yang ini nih. Nah, jadi di berita ini disebutkan bahwa taruhlah seorang bapak, sebut saja A, itu sedang bermain ke rumah temannya, sebut saja Hasan, di Tulung Agung. Nah, seorang bapak yang A ini waktu ke rumah Hasan, temannya, itu membawa anaknya. Jadi si Pak A membawa anaknya, Pak Hasan pun punya anak di rumahnya. Nah, Bapak A dengan Bapak Hasan ini katanya sih ketemuan di rumah Pak Hasan untuk membicarakan soal pekerjaan alias bisnis. Nah, ketika sampai, anaknya Bapak A diajak bermain dengan anaknya Bapak Hasan di kolam koi di belakang rumah yang kedalamannya 1,5 meter, cukup dalam. Dan jeder ketika saat makan siang atau gimana gitu, tiba-tiba ibunya si pemilik rumah atau alias istrinya Pak Hasan itu mau ngajak makan siang. Dipanggillah anaknya dengan dipanggil juga anaknya Bapak A. Ternyata kok nggak ada. Dicari di belakang kolam dan akhirnya nyemplung ke dalam kolam. Ditemukanlah dua bocah atau dua anak ini sudah dalam keadaan tidak sadar. Ternyata salah satunya sudah meninggal di dalam kolam, satunya katanya meninggalnya ketika dalam perjalanan ke rumah sakit atau ketika di rumah sakit. Kurang lebih begitu deh. Nah, link beritanya nih dia nih. Bisa juga cek di caption video ini ya, gue kasih linknya. Jadi gue ini nggak ngada-ngada, nggak berfantasi. Nah, intinya itu tuh. Jadi buat teman-teman yang punya kolam koi atau berencana pengen punya kolam koi lebih dari 1 meter dalamnya, harus mempunyai syarat beberapa hal. Yang pertama, kolam gue hampir 2 meter dalam kolamnya. Syarat yang gue lakukan pertama adalah, memang anak-anakku bisa dibilang cukup nurut, tapi bukan berarti gue air laut asin sendiri. Gue banggain anak-anak gue. Selain cukup nurut, bapaknya juga galak soalnya. Mereka juga udah gue kasih peraturan dan kita semua sepakat serumah ini di Derians bahwa area kolam gue yang di belakang ini, yang dalam sekali, kan di paling belakang di dalam rumah gue, itu mereka kalau mau kesini harus izin gue dengan istri gue. Jadi kunci ini akan selalu gue kunci. Dari 4 pintu kaca yang gue punya di rumah gue ini, hanya 1 pintu yang gue gantung kuncinya. Yang kunci lainnya gue umpetin. Jadi cuma 1 pintu ini yang mereka bisa masuk. Kunci ini pun itu gue umpetin. Jadi kalau ada yang mau ke belakang itu harus ngambil dengan gue. Akhirnya cukup repot, yes. Tapi itulah kesepakatan dan juga komitmen yang gue bikin. Jadi resikonya berkurang, repotnya bertambah, nggak apa-apa. Tapi itulah usaha gue untuk menjaga keamanan anak-anak gue dari terjatuh di kolam. Yang kedua, ada lagi juga nih syarat lainnya untuk punya kolam besar atau kolam dalam di dalam rumah lo. Biasain juga seperti di video-video YouTube lainnya atau di majalah-majalah, lu bisa lihat kan ada kolam koi yang dikelilingin oleh pagar, baik pagar besi maupun pagarnya dari kaca.
Nah, tujuannya adalah untuk sebagai pembatas biar anak-anak nggak langsung nyemplung aja, atau kesandung nyemplung, atau nekat nyemplung. Namanya anak-anak kan suka iseng ya, nekat-nekat aja. Nah, memang keberadaan pagar dengan pembatas tersebut akan membuat berkurang keindahannya kolam koi lo. Tapi itu salah satu usaha. Gue nggak pakai itu, tapi resiko gue repot. Pintunya harus dibuka dengan izin gue. Nah, anak-anak gue harus gue perhatiin terus setiap hari. Yang ketiga, usahakan memasang CCTV di setiap arah-arah kolam koi lo. CCTV memang nggak ada gunanya sebenarnya. Kenapa? Kalau anak lo nyemplung, nauzubillah min dzalik. Kalau ikan lompat, emang lo bakal tahu langsung ada alarmnya? Nggak ada sih. Cuman at least ketika lo lagi ada di satu ruangan, kayak gue punya studio, atau gue lagi ke depan, lagi ngecek garasi gue di motor, at least gue bisa hidupin itu CCTV sambil ngeliatin anak gue jangan sampai ke belakang tanpa seizin gue. Ke belakang tuh ke kolam koi. Walaupun nggak terlalu berfungsi, tapi berfungsi CCTV. Yang berikutnya, coba lu buat kolam koi yang seperti ini nih. Kolam koi yang tidak seperti gue ini, dalam arti ke bawah, tapi dia agak tinggi. Jadi lu galinya nggak gitu banyak, tapi kolamnya lu tinggiin. Jadi kita tuh ngeliat koinya agak begitu ya, jadi kayak pagar. Kolam koi yang jenisnya tinggi seperti ini juga memang punya dua keuntungan. Satu, biaya menggali alias capeknya tukang lu yang buat kolam koi agak berkurang. Yang kedua, untuk keamanan anak-anak lu cukup bermanfaat sekali. Nah, intinya teman-teman, punya kolam koi, punya hobi merawat ikan koi juga harus dibarengin dengan keamanan yang lo harus pikirin secara jangka panjang untuk keluarga lo di rumah. Khususnya buat anak-anak kita tercinta, titipan Tuhan kan, bukan punya kita loh mereka. Jadi kita harus sebaik mungkin untuk menjaga mereka aman dari hobi lu ini. Jangan sampai lu kasihkan punya hobi merawat ikan koi dengan kolam yang dalam, yang besar, lu bangga, tapi anak-anak lo bisa beresiko. Dan lo harus pikirin jangka panjang. Kalau di lu anak-anak lu aman, lu juga harus pikirin gimana nanti kalau anak-anak lu sudah punya anak alias cucu lu. Jangan sampai di lu aman tapi ntar cucu-cucu lu ada yang celaka di kolam lu. Pikirin secara jangka panjangnya, dan yang paling penting terakhir, ajari anak-anak lu berenang. Nah, memang berenang ini selain kalau di agama gue, Islam itu sunnah, disunahkan oleh agama untuk bisa berenang. Jadi salah satu perintah yang tidak wajib. Tapi untuk kesehatan juga bagus, plus, dan itulah gunanya berenang. Kalau ada apa-apa di pantai, di sungai, di kali, termasuk punya kolam, nauzubillah min dzalik sih jangan nyampe. Tapi kalau anak lu jatuh, kalau bisa berenang, sebenarnya nggak usah panik-panik amat, karena minimal dia pertolongan pertamanya bisa membuat badannya terapung dan menjaga dirinya agar sampai tidak tenggelam. Jadi belajar berenang untuk anak-anak lu yang punya kolam koi ini wajib, super wajib tambahannya. Nah gitu aja deh saran hari ini. Gue buat konten ini kebetulan karena gue bisa baca berita ini, dan gue wajib sharing atau berbagi ke lu sebagai peringatan atau memperingatkan lu, teman-teman gue penghobi koi di Indonesia maupun dunia. Punya kolam ikan koi, punya hobi merawat ikan koi, boleh. Asik-asikan boleh, tapi jangan terlalu asik. Ingat, keluarga lu lebih penting dari ini semua, dari semua hobi-hobi lu, khususnya anak-anak tercinta kita. Jadi ayo, yang selama ini masih pasrah-pasrahan aja, anak gue di kolam belakang tuh, anak gue deket di mana ya? Oh di kolam, santai-santai aja. Awas, kalau udah kejadian, nyeselnya belakangan. Salam Nifiki Goy, salam satu hobi, cheers baby. Assalamualaikum, bye-bye. Teman-teman jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih.